Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Selamat datang kembali di modul Menciptakan Dunia yang Lebih Baik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia dan bagaimana menikmatinya tanpa diskriminasi. Bapak dan Ibu Guru mungkin pernah menemukan peserta didik yang merasa terpinggir atau merasa kurang percaya diri karena merasa sebagai minoritas dalam kelas. Atau Bapak dan Ibu Guru pernah menemukan peserta didik yang merasa tidak puas atau tidak suka dengan penampilan fisiknya, baik itu terkait berat badan, bentuk tubuh, warna kulit, atau fungsi tubuh. Yuk, kita mengunjungi Pak Danang Dwi Martono di SMA Muhammadiyah 1 Semarang. Kita lihat apa yang sudah dilakukan untuk membantu peserta didik memahami hak-haknya agar setara, adil, dan tanpa diskriminasi, sehingga merasa nyaman menjadi dirinya sendiri. Oh ya, sebelumnya kita kenalan lagi yuk dengan hak asasi manusia. Menurut saya hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia yang dimiliki dari sejak lahir atau bisa disebut juga dengan hak hidup merdeka. Hak asasi manusia mungkin bisa disebut hak kesetaraan, hak yang tidak bisa dicabut, dan bersifat universal. Hak yang tidak memandang jenis kelamin, agama, etnis, pokoknya harus adil-adilnya lah. Hak asasi manusia adalah pemberian dan statusnya tidak dapat diperjualbelikan. Mendapatkan pendidikan yang sama, tidak ada tawar-menawar, dan kita juga bebas berekspresi. Ya, betul. Hak asasi manusia adalah hal yang mendasar, yang menjadi hak-hak kita terlepas dari siapa diri kita. Namun, dalam interaksi sosial dan keseharian, kerap kali hak-hak tersebut tidak dapat terpenuhi. Beberapa faktor sering menjadi penghalang. Di antaranya, tingkat pendidikan seseorang, gender, tingkat kesejahteraan sosial ekonomi, disabilitas, kasta, kelas, suku, daerah, dan seksualitas. Penting bagi kita untuk memastikan bahwa semua orang dapat menikmati hak asasi manusia mendasar mereka. Untuk terus menguatkan dan saling mengingatkan pentingnya hak asasi di lingkungan sekolah, maka murid disarankan untuk saling menghormati meski berbeda pendapat, bebas berekspresi, berhak menikmati pendidikan yang sama, tidak membandingkan antar teman atau guru di sekolah. Konsep hak asasi manusia sudah ada sejak berabad-abad lamanya dan telah melalui bermacam-macam catatan sejarah dan naskah keagamaan dari waktu ke waktu. Setelah Perang Dunia Kedua, di mana pemerintah dari beberapa negara di dunia menyadari bahwa mereka tidak ingin terjadi perang dunia yang berikutnya, mereka bersepakat untuk menciptakan sebuah kesepakatan global untuk melindungi hak asasi manusia. Beberapa negara bertemu pada tanggal 26 Juni 1945 untuk menandatangani Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Piagam tersebut menyatakan bahwa tujuan mendasar dari PBB adalah untuk mempertegas kepercayaan terhadap hak asasi manusia yang mendasar, dalam martabat dan nilai seorang manusia, dan dalam hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dan pada tanggal 10 Desember 1948, negara-negara PBB menyepakati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Hingga hari ini, DUHAM terus menjadi pedoman terpenting dalam hak asasi manusia. Kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Oke ya, sebutkan yang kalian tahu tentang hak asasi manusia. Panji? Hak untuk hidup. Hak untuk hidup. Amanda? Hak yang dilindungi secara global, Pak. Yang lain? Hak untuk tidak dibully, Pak. Setuju nggak? Oke, hak untuk tidak dibully ya. Yang lainnya lagi? Hak untuk demo, Pak. Demo. Oke.